Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini ada santri Mas Tri, itu masih saudaranya Pak Sidik. Nah itu bagaimana dulu awalnya sampai sini Mas Tri? Ya begini Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu awalnya saya mengenal Pondok Rufa, nah itu perjalanannya sangat panjang Bu itu Bu. Dulu katanya Nyun Sewu, jenengan itu kata Pak Sidik loh ya, bukan saya yang ngomong ya, itu pokoknya ini Mas Tri itu ahli maksiat Bunyai. Ini Texasnya di Jogja itu sudah pernah disinggahi, apa-apa dilakoni sampai akhirnya dia sekarang senang bersolawat, senang ikut di majelis Maulid Dururnya Gus Fuad yang itu membukakan hatinya. Itu bagaimana, bener ndak ini? Saya jangan-jangan ini salah dengar ini. Ayo jawab sendiri Mas Tri. dengan ketulusan apa yang sampai alami. Ya itu ceritanya sangat panjang sebetulnya itu Bu. Ya dulu memang perjalanannya seperti ini. Sebelum saya mulai aktif ke Pondok Rufa ini, ke Majelis Simtuduroyen Gus Fuad Pleret ini, dulu sebelumnya saya sebetulnya sudah diajak sama istri. Ya mungkin dulu juga karena mungkin istri juga pernah diajak sama Bunyai lah itu. Tapi mungkin karena hati saya dulu itu masih karena sering masih suka sekali dengan kemaksiatan, walaupun saya sendiri itu istilahnya sedikit mungkin saya juga ngerti kalau itu hal-hal maksiat dan itu istilahnya tidak sangat diperbolehkan dalam agama. Nah, tapi yang namanya mungkin godaan yang seperti itu akhirnya saya terlena dan itu sangat merugikan keluarga saya, bahkan anak sama istri, sampai mungkin ya seperti itulah, sampai mungkin istilahnya keadaannya ya mungkin sangat memprihatinkan. Ya mungkin dari istri saya juga mungkin sangat merasakan seorang suami yang terjun di ahli maksiat, tapi sudah ada nasihat dari istri kalau itu merugikan, baik merugikan diri sendiri ataupun merugikan keluarga, tapi saya tidak mengindahkan. Jadi dulu sebetulnya Mas Tri itu sudah dinasehati atau dibilangin sama istri, mbok jangan gitu Mas, jangan maksiat gitu sudah. Bahkan tidak satu kali dua kali. Ya, tapi pernah dulu satu kali pernah, karena mungkin itu masih ini ya, masih menutupi biar saya itu di depan istri baik ya. Seperti itu. Saya ikut ke Pondok Rufa ini, tapi nggak ada ininya, pokoknya nggak ada spiritual yang masuk, yang saya dapati. Nah itu. Nah terus kurun berjalannya waktu ya mungkin saya dulu cuma di Jogja, terus saya malah lebih besar lagi maksiatnya, lintas provinsi Bu itu. Apa itu? Ya di lokalisasi di Texas yang istilahnya kalau di luar negeri kasino seperti itu. Iya. Itu ya akhirnya sampai hartanya habis katanya. Iya. Sampai udah kalau mobil itu udah berapa enggak cukup 1-2 aja, bahkan sampai mungkin harta dari celengan-celengan istri itu mungkin istilahnya saya curi hanya untuk seperti itu. Dan itu ya lambat laun juga sangat menyengsarakan keluarga saya. Dan mungkin dalam hati saya juga mungkin karena dengan posisi yang saat itu, pada waktu itu mungkin saya juga mungkin sudah nggak bisa apa-apa lagi mungkin. Nah terus mungkin saya akhirnya bermukim di rumah lagi. Dulu kan saya sempat ini Bu, sempat pulang ke rumah, kadang nggak pulang, kadang nggak pulang sampai berbulan-bulan juga pernah juga itu. Ya itu karena hati sudah ini ya, sudah ditutup ininya, nggak ada lain. Kalau senengnya ya cuma di tempat kemaksiatan itu. Nah itu. Nah terus akhirnya pada waktu itu juga karena mungkin juga saya dulu juga pernah ngaji sebelumnya pada waktu kecil. Nah itu mungkin Allah itu masih sayang sama saya dan keluarga saya. Padahal maaf Bu, saya itu sama istri mungkin istri sudah menolak
mertua dari keluarga istri itu sudah wis apa bojomu kaya ngono wis ora perlu eneng sing dipertahanke sampai seperti itu. Ya mungkin ini apa Allah itu masih memberikan karunia kepada saya, dan pada waktu saya apa dalam keadaan kondisi mungkin bimbang ataupun mungkin sudah kepepet, saya bermukim di rumah itu selang berapa 1 minggu kalau nggak salah lah, itu kan ada saudara ya, ini kebetulan masih mas saya dari istri, yaitu Mas Sidik, wis ngopo neng omah mikir kaya ngono wis ranu, nek gelem ayo melu selawat ndang nek anu lah. Katanya itu, waktu itu sempat mau bercerai karena keadaan itu. Iya, sudah mau pisah. Bapak itu sudah nggak menerima. Mertua bapak udah itu sudah menerima. Istri juga nggak mau menerima. Karena juga efek dari apa kemaksiatan saya, kenakalan saya itu bukan hanya ke anak istri, itu bapak mertua itu juga ikut menanggung. Sudah iya, menolak bapak. Karena kan nomboi untuk ya untuk ini sampainya, itulah ya. Katanya rumahnya sampai mau disita. Iya, itu. Terus pada akhirnya? Nah, terus pada waktu apa? Ya mungkin Allah masih sayang sama saya, mungkin dengan apa jalan perantara dari kakak saya Mas Sidik ini, yang kakak dari istri ini, yaitu kok ngajak. Terus pada waktu itu kok saya mau. Diajak sama Pak Sidik. Iya. Mau saya terus saya berangkat. Diajak bagaimana? Diajak ke ini, wis ayo neng pondok wae, engko anu ben atine tentrem gitu. Iya, ke pondok pundi Mas? Wis ayo ngene anu, ngene pondoke Gus Fuad nang Pleret kono. Kowe wis tau kono apa urung? Ketoke nggih sampun. Nah, saya bilang seperti itu. Ya wis ayo ndono, engko anak bojone dijak seperti itu. Ya akhirnya saya pada waktu itu terus berangkat sama itu, tak ajak semua itu. Kebetulan juga apa anak saya sama istri itu pada ngumpul, terus ya wis kebetulan pas pada waktu itu hari Minggu Pahing apa ya kalau nggak salah. Ya pas kebetulan Minggu Pahing, terus saya juga berangkat sama anak dan istri, terus apa ya ini kejadian yang apa saya alami pada waktu saya mungkin berniatan seperti itu, karena pas waktu itu saya di rumah itu dengan apa cerita dari Mas Sidik, akhirnya saya terus istri juga rembukan sama saya itu, Bu. Ya wis sekarang gini aja, kita niat berhijrah. Nah, akhirnya kan apa sebelum posisi waktu itu akan berangkat ke sini dulu. Akhirnya juga istri wis nek kowe gelem mari tenan, saiki niat hijrah kabeh. Aku ya hijrah, sampai ya hijrah. Nah seperti itu. Akhirnya ya itu dapat jalan, kita apa dengan perantara Mas Sidik dikasih tahu petunjuk untuk apa menghadiri sholawat majelis Simtuduror ke Gus Fuad Pleret. Nah akhirnya kita berangkat, dan pas waktu itu saya apa baru mau masuk aja, jadi masuk apa mana? Masuk pondok ini loh. Ya baru setelah parkirkan apa mobil itu, apa badan saya itu tak getar semua. Nah, iya, nah itu terus loh ini kok seperti inilah. Kalau bahasa Jawanya drodok itu. Drodok, gemetar. Nah, itu iya, ya mungkin apa ya, nggak tahulah ada kekuatan apa, ada karomah apa di pondok ini, dan itulah yang menjadi apa niat saya untuk hijrah itu semakin mantap. Ya, mungkin ini petunjuk dari Allah, mungkin lewat dari apa pondok yang dipimpin oleh Kiai Haji Fuad ataupun Gus Fuad Pleret. Nah, mungkin inilah tempatnya itu, Bu. Nah, terus akhirnya saya ikut, dan pas waktu berjalannya majelis sudah dimulai lah, itu saya masuk ke masjid itu lebih ini lagi, jadi kayak ada energi yang istilahnya kayak di badan saya itu sangat-sangat bereaksi. Nah itu apalagi sebelum mulai saja saya baru duduk, Pak Kiai Fuad itu belum datang, saya itu aja sudah geter-geter, terus langsung gemetar. Pak Kiai itu masuk, saya lihat wajahnya itu, Bu, saya itu ini apa air mata saya itu ngalir. Saya tahan nggak bisa, ya udah ya loh kok seperti ini ya, padahal juga saya itu
pernah juga Bu, saya dulu pas waktu ngaji ya ketemu sama Pak Kiai tapi istilahnya tidak yang saya alami yang seperti ini. Ya, mungkin apakah ini apa yang dinamakan mungkin dari karomah beliau Gus Fuad atau Pak Fuad, ya itu saya benar-benar ini merasakan. Jadi apa ya? Itu semakin membuat saya itu apa? Memberikan jalan dan membuka hati saya. Nah, itu baru berangkat sekali aja saya udah langsung ini apa ya? Kayaknya sudah aku harus saya tinggalkan karena apa? Energi yang saya dapat itu Bu, yang di apa? Di Pondok Rufa ini benar-benar saya rasakan dan akhirnya saya sampai apa? Setelah selesai terus itu juga saya ngobrol-ngobrol sama istri, terus ya sama Mas Itik, Mas aku mau kok kaya ngono ya. Nah, begitu masuk juga, kok langsung ya, ngelihat Pak Kiai langsung nangis sendiri gitu ya. Saya langsung apa ya ndrodok sambil ini mata berkaca-kaca, saya tahan nggak bisa dan ya itu mungkin apa ya energi negatif ataupun aura-aura yang sangat menjerumuskan saya ke lembah maksiat itu mungkin secara saya tidak sadar sudah kayak dicuci itu Bu. Iya. Sudah kayaknya sudah itu langsung padahal kalau sebelum saya niatan hijrah dan hadir ke Majelis Simtu Duror dengan niatan yang tulus ini dulu itu saya juga nggak ngefek apa-apa. Nah, terus tapi kemarin karena juga dengan niatan dan apalagi juga saya ingat istri juga sangat mensupport walaupun saya tadinya seperti apa istri masih bisa menerima dan itu yang membuat saya ini lebih apa ya lebih senang dan lebih ini juga semangat itu Bu dan akhirnya ya betul dengan apa saya hadir ke Majelis Simtu Duror di bawah pimpinan Gus Fuad ini nah saya benar-benar merasakan ternyata kalau orang itu mencintai sholawat dan sangat ingin mendapat syafaat yang benar ataupun nanti pun kita juga nanti di hari kiamat kan kita yang dinanti-nanti kan syafaatnya itu Bu. Lah, itu memang benar apa yang yang diajarkan sama Gus Fuad itu memang benar. Jadi sebelum kamu itu kemana-mana mau ibadah kemana cintailah sholawat dulu. Lah, dengan mencintai sholawat itu ternyata ya memang benar hati ini langsung terbuka dan yang anehnya itu segala pikiran ataupun aura-aura yang menjerumuskan istilahnya godaan ke arah yang ekstrim itu bisa runtuh semua itu yang saya herankan itu. Lah itulah yang membuat saya istilahnya terus semakin terus dan inilah mungkin tepat untuk jalan saya dan sebagai untuk bertobat maksudnya. Ya, untuk bertobat dan mendidik saya agar nanti hijrah ke jalan yang benar. Dan ini Bu pengalaman kemarin pas sholat Idul Adha itu. Nah, itu kan kalau sudah selesai, itu kan terus salaman sama Pak Kiai. Iya. Lah, itu saya radius berapa ya? 2 meter apa itu? Dua ini kaki sama ini saya terus mungkin samping-samping saya masih ngopo lah itu. Wah ini udah terus saya kan bawa anak saya yang kecil itu. Lah itu ngeliatin saya loh. Mungkin Bapak kok nangis. Bapak nangis itu ngopo lah. Dan itu nangisnya itu bukan hanya ini. Jadi badan ini gemetar. Itu belum salaman loh itu. Lah ya itu yang saya herankan dan inilah mungkin yang saya istilahnya sudah ketika benar. Salaman ya ini terus derdek terus ini pokoknya badan itu langsung kayak ringan banget itu Bu. Udah jadi mungkin alhamdulillah mungkin berkat dari karomah Pak Kiai Gus Fuad ini ya ini insya Allah menyadarkan saya sampai di akhir hayat saya nanti dan ini Bu manfaat saya dari sini itu juga sekarang istilahnya dalam kehidupan saya entah itu dalam berumah tangga terus istilahnya masalah duniawi ini semua dimudahkan dan dilancarkan dan untuk masalah rezeki apalagi itu selalu ada saya juga
sama istri sampai heran. Nah, terus bahkan apa tadinya yang mertua saya itu menolak, sekarang malah apa-apa itu dikasih. Sama saya itu istilahnya kayak selalu mendukung. Dan bahkan mungkin yang menjadi cita-cita saya nanti mungkin kemarin itu sempat sudah terbuka. Bapak saya itu kan kemarin sebetulnya posisi pada waktu itu mau berkorban itu tidak pegang uang Bu itu. Lah itu kan sekarang saya di rumah kan juga ada ini air sholawat ini. Lah ini baru 1 hari itu bapak mertua itu istilahnya minum terus istilahnya mungkin nggak tahu ya, ini benar-benar air yang menurut saya karena syafaat dari doa-doa pimpinan dari Majelis Simtuduror Gus Fat ini ya ada rahasia yang spiritual dari Allah itu mungkin ya benar-benar mustajab itu. Jadi semua doa mungkin istilahnya ijabahnya itu benar-benar mungkin istilahnya bisa disegerakan gitu Bu. Nah terus itu kemarin itu bapak itu padahal waktu itu juga kemarin Mas Sidik juga ada ya. Nah itu ada anak kos itu kan ngasih uang. Padahal posisi bapak itu nggak ada uang. Nah itu kok langsung panggil saya, Tri, nyoh iki kurban neng pondok kono. Lah itu. Itu terus ya alhamdulillah lah. Ini yang menjadi PR saya. Saya juga kemarin sudah sama Mas Sidik kemarin minta doa restu sama Pak Kiai. Nah itu kemarin juga mudah-mudahan bapak saya dibukakan hatinya dan ikut majelis ke Pondok Rofa ini. Mudah-mudahan juga nanti segera diijabah ya, amin, amin, amin. Terima kasih pengalamannya Mas Tri, semoga istiqomah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.